Nah, bayangkan sekarang ini para legenda itu udah pada berkumpul di Elbaf, dan Elbaf sendiri itu menyimpan rahasia terbesar dunia baru. Tempat itu dimana sejarah kuno, teknologi canggih, dan ramalan masa depan itu akan bertemu satu sama lain. Elbaf bukan hanya negeri para raksasa loh nakama. Di baliknya tersembunyi teka-teki tentang Dewa Matahari Nika, robot kuno yang berusia 3000-an tahun, dan sebuah mural yang merapalkan pertaruhan besar yang akan mengguncang seluruh dataran dunia. Di tengah eksplorasi ini, Franky itu menemukan petunjuk penting yang menghubungkannya dengan sejarah Nika. Sementara Luffy makin dekat tuh dengan kebangkitan kekuatan sejatinya. Namun ancaman besar itu mengintai. Monster raksasa, para kesatria suci, dan kekuatan jahat misterius mulai mengacaukan di sana kan. Ketika harapan mulai redup, Dory Broggy dan sosok legendaris dari era Roger Scuba Gaban muncul untuk mengubah jalannya pertempuran nakama. Apa yang sebenarnya tersembunyi di Elbaf sendiri, dan bagaimana peran Franky dalam perang besar ini nanti? Ini menarik loh. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe dan bantu ramein video ini nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk tema One Piece, jangan lupa untuk subscribe 3 channel kita yang lain, yakni DRTV Mediatif untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex ya, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction, sementara Shonen Odyssey untuk anime, manga, dan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana nih. Let's go, kita mulai masuk pembahasannya. Sekarang ini sebuah petualangan besar kembali terbuka. Kali ini baru dalam kisah One Piece ngebawa kejutan luar biasa. Informasi tentang chapter-chapter terbaru telah beredar luas, dan setiap detailnya begitu menggoda untuk dibahas nih. Dari awal perjalanan di Pulau Elbaf mulai menampakkan rahasianya. Franky dan Ripley melangkah lebih jauh ke dalam pulau tersebut, mengungkapkan keunikan yang tersembunyi di sana. Di antara reruntuhan pohon Adam yang menjulang tinggi itu, mereka itu menemukan sebuah bangunan aneh. Tidak seperti struktur lainnya di Elbaf. Bangunan itu tampak berbeda, seakan-akan itu berasal dari masa yang sangatlah lampau di masa itu. Bangunan tersebut bukan sekedar rumah tua biasa loh. Sisa-sisa robot raksasa membentuk bagian besar dari bangunan tersebut. Kepala dari robot kuno tersebutlah masih utuh dan menghiasi bagian atasnya. Itu seolah-olah tubuh sang robot telah menjadi bagian dari alam sendiri, dikelilingi oleh tanaman yang tumbuh liar di sekelilingnya. Franky di sini dengan antusiasme tersebut terhadap teknologi dan sains tentu sangat terkejut melihat hal itu dong. Ripley pun akhirnya tersenyum, sudah bisa menebak reaksi dari kru Mugiwara tersebut. Sebagai seorang cyborg, tentu saja pemandangan seperti ini akan ngebangkitkan rasa ingin tahu yang besar dalam dirinya. Dan benar saja tuh, Franky tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pikirannya itu langsung dipenuhi oleh berbagai pertanyaan tentang asal-usul sang robot kuno itu sendiri. Tiba-tiba dari dalam bangunan itu muncullah 2 sosok yang tidak disangka-sangka, Lilith dan juga Jewelry Bonnie. Rupanya ya mereka sudah terlebih dahulu berada di sana. Bonnie itu tampak sangat kagum dengan pemandangan di dalam bangunan tersebut, seakan-akan menemukan sesuatu luar biasa. Ripley kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diketahuinya, bangunan itu yang berdiri di atas lebih dari 3000-an tahun itu. Artinya usia sang robot kuno ini jauh lebih tua dibandingkan dengan robot yang ada di Pulau Egghead Emmet. Robot yang diketahui sekarang ini berasal dari abad kekosongan sepertinya, atau bahkan lebih lampau lagi. Nah, berdasarkan dari teori sebelumnya, robot yang ada di Pulau Egghead itu adalah teman dari Joy Boy. Maka jika melihat usia robot yang ada di Pulau Elbaf ini, kemungkinan besar ia adalah teman dari Dewa Matahari Nika pertama. Dengan kata lain, baik Joy Boy maupun Nika itu masing-masingnya memiliki rekan robot yang setia menemani mereka dalam petualangan tersebut. Di era saat ini, Luffy adalah penerus dari mereka berdua. Jika Joy Boy hadir di dunia kedua dan Nika di dunia pertama, maka Luffy adalah bagian dari dunia ketiga, era yang sedang berlangsung sekarang ini. Dan menariknya cuy, Luffy juga memiliki seorang teman robot, yaitu si Franky itu sendiri. Fakta itu menguatkan teori lain bahwa Franky memiliki peranan sangat penting dalam perjalanan kan, seperti robot kuno dan juga Emmet itu. Franky juga akan memainkan peran besar dalam perang yang akan datang karena dia merubah tubuhnya menjadi cyborg. Tidak hanya itu saja, Franky juga menjadi kru pertama di bajak laut topi
topi jerami yang melihat mural kuno di Pulau Elbaf loh. Mural itu menyimpan banyak sejarah-sejarah penting, mulai dari dunia pertama hingga dunia kedua, bahkan berisi ramalan mengenai dunia ketiga. Ya wajar sih, orang pertama yang memiliki blueprint Pluton itu juga adalah Franky. Di dalam mural tersebut tergambar sosok dewa matahari Nika yang berjuang melawan para raksasa. Salah satunya terlihat mirip dengan Loki kan. Mereka bersama-sama menghadapi sosok iblis yang diyakini sebagai Imo. Ada juga gambaran lain tentang robot seperti Emmet yang diduga merujuk pada Franky itu sendiri. Itu akan mengisyaratkan bahwa dalam pertempuran besar mendatang itu Franky akan memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan Luffy. Kini ya nakama, Franky juga menjadi orang pertama dalam kru topi jerami yang menyaksikan langsung keberadaan robot kuno di Elbaf tersebut. Makin banyak informasi penting yang akan dia dapatkan kan, yang tentunya akan sangat berguna bagi seluruh anggota kru nanti, terutama bagi Luffy yang kini menjadi pemegang kekuatan penuh dari sang dewa matahari Nika. Kita tahu ya nakama, di dalam tubuh sang robot kuno ini terdapat banyak rahasia yang berkaitan langsung dengan Nika pertama. Dengan begitu, Luffy itu mungkin akan makin memahami kekuatan sejatinya dan menemukan cara untuk ngebangkitin kekuatan penuh dewa matahari dalam art cerita Elbafnya. Sementara itu ya sob, di sisi lain pulau tersebut kekacauan mulai terjadi di hutan tempat monster tengkorak raksasa berada. Monster itu adalah hasil dari mimpi buruk anak-anak yang dihidupkan kembali oleh Gilinga. Para raksasa mencoba melawannya, menemukan bahwa pertarungan kali ini jelas tidak akan mudah nih. Monster tengkorak itu memiliki ukuran tubuh yang cukup sangat besar dan kekuatan yang sangat mengerikan. Dari kejauhan aja, bro anggota bajak laut topi jerami yang berada di desa barat bisa melihat sosok mengerikan tersebut. Brook dengan gaya khasnya itu bertanya, apakah monster itu adalah versi raksasa dari dirinya tuh? Mengingat ya nakama, mereka sama-sama sebagai seorang tengkorak. Hal ini tentu aja mancing tawa di antara kru yang lain. Mereka tuh sempat ingin ngebantu dalam pertarungan nih, tapi para raksasa melarangnya. Alasannya sederhana, bajak laut topi jerami adalah tamu di Elbaf, sehingga mereka tidak boleh ikut campur dalam permasalahan yang terjadi di pulau tersebut. Nah di sisi lain ya nakama, Nami dan Usopp itu tidak bisa menyembunyikan kesalahan mereka ketika mendengarkan kabar ada orang yang berusaha mengganggu anak-anak raksasa. Usopp sendiri meskipun merasa takut tetap ingin berpartisipasi dalam pertarungannya. Kembali ke tempat lain adegannya, itu berada di dekat sekolahan Walrus. Para kesatria suci masih duduk menikmati makanan mereka sambil mengamati situasi yang terjadi di pulau ini. Salah satu dari mereka itu Gunko terlihat mengenakan handphone dan menikmati lagu favoritnya yang ternyata itu adalah lagu ciptaan Brook loh. Well, ini penuh plot twist tuh. Sementara ini di hutan tempat monster tengkorak raksasa berada, para raksasa akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut. Meskipun ya dengan susah payah, namun tantangan belum berakhir. Tiba-tiba lebih banyak monster muncul di tempat itu. Itu ngebuat keadaan makin sulit lagi. Untung aja bantuan datang tepat waktu. Dory Brogy muncul dengan kapal mereka Great Eric tersebut yang datang melayang seperti kapal awan. Kedua kapten bajak laut Giant Warrior itu langsung melancarkan serangan dahsyat mereka dengan menggunakan teknik Hakoku. Serangan besar ini berhasil menumbangkan 3 monster sekaligus, monster naga, monster berjanggut, dan monster bertopi aneh. Di atas kapal mereka, sosok yang tidak kalah mengejutkan juga muncul pula. Ya, the one and only Scooper Gaban nakama. Kehadiran Gaban ngebuat para raksasa makin bersemangat. Kini dengan 3 pejuang kuat di pihak mereka, ancaman monster-monster ini tidak lagi menjadi masalah besar. Selain itu, Dory mengatakan bahwa mereka akan menangani para monster yang tersisa di sana, sehingga para raksasa lainnya bisa fokus pergi ke sekolahan Walrus untuk menyelamatkan anak-anak. Dengan kedatangan para pejuang hebat ini nakama, situasi Elbaf makin memanas itu jelas ya. Satu hal yang pasti, arc Elbaf itu akan menjadi salah satu babak paling epic heroik dalam sejarah kisah peradaban One Piece. Kalian sendiri sepakat nggak tentang hipotesa ini? Kalau mau disimpulkan bahwa kisah Elbaf akan ngebuka bab baru yang penuh kejutan dalam perjalanan bajak laut Mugiwara. Rahasia besar mulai terungkap satu persatu. Keberadaan robot kuno yang mungkin berkaitan dengan Nika hingga mural yang meramalkan pertarungan besar di masa depannya. Jelas ya, di sini Franky itu menjadi kunci penting dalam menggali teknologi kuno. Sementara Luffy makin dekat dengan pemahaman penuh tentang kekuatan Dewa Matahari Nika miliknya. Di sisi lain pula, pertempuran Elbaf makin memanas dengan munculnya monster mengerikan dan campur tangan kesatria suci. Namun dengan kedatangan Dory Brogy dan yang paling mengejutkan Scooper Gaban itu, keseimbangan mulai berubah nih. Dengan aliansi raksasa bajak laut legenda dari masa lalu, pertempuran Elbaf akan menjadi salah satu yang paling epic dalam kisah One Piece nakama. Nah, kira-kira akan seperti apa ya kelanjutannya? Satu hal yang pasti, perjalanan ini makin mendekati kebenaran terbesar dalam kisah Mahakarya One Piece. Nah, bukankah itu menarik? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah ini dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.